wabarakatuh. Kami dari kelompok juga yang beranggotakan saya sendiri Siti Rodia dan di sebelah kiri saya Ada Rizky Darmawan. saya Agustin Galilea Wakta. Saya Muhammad Rizky Alfandi. Dan juga ada Rian Fadila Akbar. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu yang berjudul Kepemimpinan Lintas Budaya. Kepemimpinan lintas budaya ada dan tercipta karena adanya perbedaan yang meliputi latar belakang, kebiasaan, kepercayaan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Kepemimpinan lintas budaya memerlukan cara pandang yang dapat melihat perbedaan sebagai potensi untuk memajukan organisasi. Pemimpin lintas budaya dituntut harus memahami nilai-nilai budaya, memiliki keterampilan berkomunikasi, memiliki kreativitas, dan dapat menyesuaikan diri serta mengambil pelajaran dalam setiap situasi. Pemimpin yang harus merangkul perbedaan, latar belakang, budaya, dan juga diminta adaptif untuk memahami perbedaan karakter setiap anggota, sehingga dapat bersikap dengan bijaksana dalam mengatasi suatu permasalahan. Pendekatan kontemporer manajemen 1. Berbasis nilai value-based approach. Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Manajer yang menganut pendekatan ini fokus pada pencapaian hasil jangka panjang dan berkelanjutan daripada hanya berfokus pada pencapaian finansial jangka pendek. 2. Berbasis bukti evidence-based management. Pendekatan ini menekankan penggunaan bukti dan data empiris dalam pengambilan keputusan manajerial. Manajer yang mengadopsi pendekatan ini mengandalkan penelitian ilmiah dan analisis data untuk memvalidasi ide-ide dan praktik yang efektif dalam konteks organisasi mereka. 3. Berorientasi karyawan, employee center management. Pendekatan ini mengakui pentingnya peran karyawan dalam kesuksesan perusahaan. Manajer yang menganut pendekatan ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan karyawan, memberikan perhatian pada kebutuhan, aspirasi, dan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi keterlibatan. 4. Manajemen inovasi. Pendekatan ini menempatkan inovasi sebagai fokus utama dalam pengelolaan organisasi manajer. Yang mengadopsi pendekatan ini mendorong budaya inovasi, melibatkan karyawan dalam proses inovasi, dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan produk, layanan, proses, dan model bisnis mereka. 5. Berbasis tim, team-based approach. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja tim dan kolaborasi dalam mencapai tujuan organisasi. Manajer yang menganut pendekatan ini mempromosikan kerja tim yang efektif, mengembangkan komunikasi dan keterampilan kerjasama, serta memfasilitasi integrasi dan sinergi antar anggota tim. 6. Pendekatan berkelanjutan, sustainable approach. Pendekatan ini mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan manajemen. Manajer yang mengadopsi pendekatan ini berupaya mencapai keseimbangan antara kepentingan bisnis jangka pendek dan pertimbangan jangka panjang terkait berkelanjutan. Faktor dalam mengoptimalkan efektivitas daya kepemimpinan. 1. Kesadaran budaya. Pemimpin yang efektif harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya tempat ia beroperasi dan budaya anggota timnya. Ini melibatkan pengetahuan tentang nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang mempengaruhi cara orang berperilaku dan berinteraksi dalam budaya tersebut. 2. Fleksibilitas. Pemimpinan yang efektif dalam lintas budaya memerlukan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan gaya dan preferensi yang berbeda-beda. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan anggota tim yang berasal dari berbagai budaya. 3. Komunikasi yang efektif. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan jelas dan menghindari penafsiran yang salah karena perbedaan bahasa dan norma. Menggunakan bahasa yang sederhana, menghindari istilah teknis atau idiom yang spesifik, dan menggunakan komunikasi nonverbal yang dapat membantu memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antar budaya. 4. Memahami perbedaan. Setiap budaya memiliki nilai-nilai dan norma yang unik. Pemimpin yang efektif dalam lintas budaya harus mampu memahami dan menghormati perbedaan tersebut.
Hal ini mencakup pengakuan terhadap perbedaan dalam gaya bekerja, pengambilan keputusan, dan konsep waktu. 5. Pembinaan hubungan yang kuat. Memperkuat hubungan antara pemimpin dan anggota dalam lintas budaya sangat penting. Membangun hubungan yang baik melalui pengenalan pribadi, menghargai kontribusi individu, dan menghormati kebutuhan dan keinginan anggota tim dapat memperkuat kepercayaan dan kolaborasi dalam tim. 6. Pembelajaran dan pengembangan. Pemimpin yang efektif dalam lintas budaya harus bersedia belajar dan terus mengembangkan pemahaman mereka tentang budaya-budaya yang berbeda. Mereka harus terbuka untuk mengambil umpan baik dan belajar dari pengalaman, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan keahlian mereka dalam mengelola keberagaman budaya. Faktor yang mempengaruhi efektivitas daya kepemimpinan dalam lintas budaya. Komunikasi antar budaya, yaitu pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan anggota tim yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Mereka harus menyadari perbedaan dalam gaya komunikasi, bahasa tubuh, dan pola komunikasi yang berbeda, dan berusaha untuk menghindari penafsiran yang salah atau kesalahpahaman. Yang kedua yaitu mengelola konflik antar budaya. Pemimpin harus memiliki keterampilan yang baik dalam mengelola konflik dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Mereka harus mampu memfasilitasi dialog yang terbuka, menguasai kesepakatan di antara anggota tim yang memiliki budaya yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu kesadaran diri. Pemimpin harus secara efektif mengenali dan mengatasi prasangka pribadi mereka terhadap budaya lain dan berupaya membangun hubungan yang inklusif dan adil dengan anggota tim lintas budaya. Dan yang keempat, pengembangan antar budaya. Pemimpin yang efektif harus memiliki keinginan dan komitmen untuk terus mengembangkan pemahaman mereka tentang budaya yang berbeda. Mereka dapat mengikuti pelatihan pengembangan diri yang fokus pada kompetensi antar budaya untuk meningkatkan keahlian mereka dalam kepemimpinan lintas budaya. Yang kelima, pemahaman budaya. Pemimpin yang efektif dalam lintas budaya harus memiliki pemahaman yang baik tentang budaya-budaya yang berbeda yang ada di dalam tim atau organisasi mereka. Ini mencakup pengetahuan tentang norma, nilai, kepercayaan, dan praktik yang dominan dalam budaya tersebut. Pemahaman ini memungkinkan pemimpin untuk menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Faktor yang terakhir, fleksibilitas dan adaptabilitas. Pemimpin harus mampu mengubah gaya kepemimpinan mereka untuk mengakomodasi preferensi dan harapan anggota tim yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Ini mencakup penggunaan strategi yang berbeda-beda untuk memotivasi, mengarahkan, dan memberikan umpan balik kepada anggota tim yang memiliki budaya yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dari presentasi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.